Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita review saham yang kemarin ya, hari Selasa ya, 16 April, di mana IHSG ditutup ambruk ya 1,68%. Tetapi ada beberapa saham yang justru malah naik ya teman-teman. Nah, nanti potensinya bagaimana, apakah kita masih bisa untuk masuk? Terus beberapa saham juga yang turun drastis, apakah dia akan lanjut koreksi ataukah sudah bisa mantul ya, nanti kita coba cek ya. Nah, ini beberapa saham yang ambruk ini ya, saham-saham besar ya teman-teman, termasuk perbankan ya, BRI, Telkom, BCA, BMRI, AMRT ya, ini ambruk ini. Ini berkaitan dengan kondisi global ya, dan juga setelah libur panjang ya teman-teman, memanasnya situasi di Timur Tengah, kemudian inflasi Amerika yang kembali memanas ya. Jadi ini yang membuat investor untuk mengamankan portofolionya teman-teman, sehingga dijual besar-besaran ya. Tetapi secara teknikal memang ada beberapa saham yang memang perlu untuk koreksi teman-teman. Jadi kalau saya lihat mungkin justru teman-teman yang ingin mengincar suatu saham ya yang fundamentalnya bagus, saat koreksi dalam ini kita sudah mulai mengantisipasi ya. Jadi sudah mulai ancang-ancang untuk mulai masuk ya. Tapi apakah masuknya sekarang ataukah nunggu koreksi lebih dalam lagi? Nah, kita lihat ya, kalau di RTI bisnis ini ya, di watchlist saya ini yang ambruk ya, Aseatware, kemudian BCA, BRI, ERA ini juga turun cukup dalam. Kemudian LPFF ini turun dalam. Ya, sementara yang naik Adaro ini naik 4%, 2.800. Apakah dia akan lanjut ke 2.900 bahkan 3.000? ITMG juga naik 2%. ITMG ini seminggu memang naik. Oh, ini udah sempat turun di harga 26 ya. ITMG ya. Ini udah dividen kapan ini ya? 17 April. Kumditnya 17 April ya. Ini tanggal, berarti kumditnya sekarang nih ya, ITMG naik dia 1.700 poin. Kemudian Medco ini harga minyak emang naik tinggi teman-teman. Medco ini udah naik hampir 500 poin ya, dari 1.115. Nah, ini Medco ini ya sudah hampir sama dengan 6 bulan yang lalu. Lihat 1 tahun tertinggi di 1665 ya. Ini Medco ini sudah mulai di puncak nih teman-teman ya. Ini harap hati-hati kalau mau masuk. Kemudian nah ini PTBA yang ini spektakuler nih, tembus 3.000 lanjut 3.100 nih, yang hold saham PTBA ini cuan lebar nih teman-teman. Tinggal menunggu aja ini mau beli di mau jual di mana ya, tinggal ditentukan aja ini mau take profit di mana ya. Karena isu dividen masih cukup lama ini ya. 8 Mei ini baru rups ya, PTBA ini 8 Mei baru rups. Jadi kemungkinan masih berfluktuatif ya. Nah, kita cermati seperti BCA ya. BCA ini trennya 1 bulan ini turun, 3 bulan ini sempat naik di 10.300, kemudian turun ya. Apakah dia mau dibawa ke 9350 ataukah ini ya teman-teman mau dibawa ke 8.600? Karena di 8.700 ini BCA ada gap nih teman-teman, 8.700. Jadi kemungkinan dibawa ke sini juga ada. Terus BRI coba kita cek ya.
BRI ditahan di 5350 ya. Satu bulan turun. Ini hampir sama dengan BCA. Nah, ini ya. Kalau nyentuh 5000 ini pertimbangkan untuk masuk ini BRI teman-teman. 5000 ini bagus ataukah mau dibawa ke 4700 ya, kita lihat nih. Dividennya kapan ini? Apa udah selesai kayaknya? 14 Maret. Oh, udah selesai, udah nggak ada isunya, berarti tahun depan nih. 1 Maret BRI. AC Hardware ini tertahan di 890. Dipertimbangkan untuk masuk kalau nanti ini ya teman-teman, mulai mantul ya. 1 tahun, masih udah naik tinggi nih ya. 440 ya, udah dua kali lipat nih ya. 1 tahun ya. Jadi kalau teman-teman beli ini AC Hardware di 440, sekarang udah 2 kali lipat ya. Nah, 3 tahun dia turun. Jadi sebenarnya dia itu mau rebound ini ya, di sekitar 1040-an ya. Era ini masih lumayan ya nih ya. Kemungkinan masih bisa koreksi lagi di sekitar 400 ya teman-teman. Era tunggu dulu di situ kalau mau masuk ya. Kita cek coba teknikalnya ya, Daro sama PTPA. Wih, masih berpotensi naik nih ya Daro nih ya. MACD-nya bagus nih mesti. Ya, bagus dia. MACD bagus, teknikalnya stokastik sudah mulai jenuh jual. Nah, ini jenuh beli ya teman-teman. Bisa pertimbangkan, tapi ini kemarin tuh sempat tertinggi di 2840 kalau nggak salah ya, 2840. Koreksi lagi di 2810 ya. Ini sepertinya Adaro bisa lanjut gini ya. PTPA coba. TPA juga ya, masih D-nya masih berpotensi untuk lanjut naik nih BTPA. Oh ya, walaupun stokastik RSI sudah mulai jual. Targetnya berapa ini ya? Udah terlampaui semua nih targetnya. Kalau teman-teman punya di harga bawah, bisa juga nih kalau mau take profit ya. Dan tunggu hari ini, kemungkinan nanti ada lanjut naik. Begitu nggak mampu naik lagi ya, kita sementara bisa take profit nih ya. Untuk PTPA ini menarik ini. AC Hardware coba. Oh, ini turun, masih turun. BCA juga turun. BRI, wah masih turun ya. Ini memang beda nasib ya teman-teman. Jadi saham-saham sektor komoditas ini baru bagus sih sekarang. Batu bara kita cek ya turun dikit ya, tapi dia udah melejit dari 120 dolar ya kalau nggak salah kemarin. Sudah 136 dolar. Harga emas juga naik tinggi ya teman-teman. Harga emas, harga minyak juga naik tinggi.
Nah nih, emas dunia rekor, harga emas di pekan yang tertinggi dalam sejarah. Sampai 1.348.000. Jadi walaupun ada sentimen global ya yang ini ya, ternyata harga komoditas malah naik. Jadi memang kalau saat-saat krisis, saat-saat dunia sedang nggak baik-baik, bisa jadi memang komoditas-komoditas seperti batu bara, minyak, emas itu malah naik. Nah, terus sementara saham-saham sektor perbankan, sektor teknologi itu bisa jadi terkoreksi ya untuk sesaat ya. Tapi dia bisa juga nanti mantul ya teman-teman. Tinggal kita lihat aja ya. Ya Telkom ini kan ternyata koreksi lagi dia padahal secara teknik sebenarnya sudah mulai mantul hijau nih, bagus nih, tapi koreksinya sampai sekarang udah 3.200, udah lebih. Nah ini ya teman-teman, ini tanggal berapa ini, 2020 ini di koreksi sampai 2.600 2.580 ya. Ya mudah-mudahan Telkom di sini tuh udah mantul teman-teman di sekitar 3.100-an lah, ini udah mudah-mudahan udah mulai mantul. Tapi kalau lihat trennya ini memang masih kuat turun ya, ini ada potensi untuk naik ya, mantul dikit nih Telkom. Oke teman-teman, itu dulu untuk review hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan jangan terlalu mempercayai rumor atau berita ya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Walaupun sahamnya turun, tapi kalau fundamentalnya bagus, nanti suatu saat dia pasti akan mantul ya. Apalagi yang saham-saham yang dividennya cukup besar, itu udah kita tenang-tenang saja ya. Begitu turun ya udah ambil aja, turun ambil aja gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.